tahun 1968 lulus ini. Tokoh yang dulu mendirikan itu ada namanya Bapak Dr. Lestari Harja Sasmita lulus ya. Terus Bapak Dr. Haji Makmun itu kakak ibu. Waktu itu beliau memang dari guru-guru perguruan Muhammadiyah. Aisyah juga sama berdiri 1968. Nah, sesungguhnya sekarang masih ada tokoh Aisyah. Istrinya Bapak Taslia itu masih ada. Itu tuh di Pasanggerahan. Dulu itu, nah amal usahanya yang di ujung itu TK. Terus ada kobernya, kalau kober baru. Kober kesini ya. Dulu kan masih TK semua ya, udah ada PAUD segala macam, baru kan ada kober. Kalau kober mah tahun 2008 berdiri di sana di Pasanggerahan. Kalau TK di sana di Cirebon. Ada SD Muhammadiyah di sini ya. SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Tapi waktu ibu dulu sekolah di SMP Muhammadiyah, belum Muhammadiyah namanya, baru namanya SMP Muslimin. Nah, jadi SMP Muhammadiyahnya itu Januari 1970. SD Muhammadiyah yang di Jembrung ya. 8 sama 70 berarti 2 tahun selang. Iya, memang ibu juga pernah ngajar dulu waktu habis itu di SD Muhammadiyah. Ada SMK tuh SMEA, ada SMEA dulu SMEA ya, dulu SMEA dulu namanya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas dulu. Nah dirubah jadi SMK, itu berdiri 1973. Tapi dulu juga ibu pernah jadi ketua Nasihatul Aisyah juga pernah. Tahun berapa ya waktu SMA tahun 1974an lah. Ada pertanyaan selanjutnya itu mungkin ini kepada pertanyaan apa itu Muhammadiyah gitu daripada perspektif ibu sendiri. Sesungguhnya itu wadah untuk pembinaan masyarakat ya, supaya tahu kan Muhammadiyah itu meluruskan Muslim yang jauh dari bid'ah gitu ya, ada bid'ah ada apa itu, jadi meluruskan, membersihkan faham-faham di dalam Islam ya, di dalam cara beribadah ya, kan beda, saudara kita kan beda ya cara itu. Tapi sesungguhnya semua juga ya tujuannya ya inna dina indallahil Islam ya, yang paling sempurna adalah Islam. Terus ada hal yang menarik juga terkait Muhammadiyah itu kan yang kita dapat secara kematerian kemarin dari Aika Abdul Rafiq itu bahwasanya Muhammadiyah itu dikenal dengan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, sama nilai etos kerja yang memberi filantropi atau nilai sosial. Itu bagus, betul sekali, karena ibu aja ya yang tabiun di Muhammadiyah. Jadi jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidupkan Muhammadiyah. Itu bapaknya. Iya. Jadi sosialnya juga tinggi. Jadi kalau kita umpamanya jadi pengurus di Muhammadiyah, kita pengurus Muhammadiyah. Kalau di lembaga biasanya, kalau kita umpamanya nih ada kegiatan, di Muhammadiyah atau Aisyah ya, khususnya ibu Aisyah ada kegiatan kita mau pergi ke sana. Kalau itu kan minta transport apa, ini mah enggak, justru kalau ada ini, kalau kita punya, kita begini gitu, enggak. Iya, malahan kita nih kemarin juga ibu tuh, padahal kemarin tuh ada kegiatan Aisyah, padahal tuh ini sekali apa, cocok sekali kalau datang ke sana ibu. Ada kegiatan pekan pengajian Ramadan, itu ada baksosnya juga, itu ya digalang oleh orang-orang Aisyah. Terus penceramahnya juga kadang-kadang kalau istilahnya dikasih transport balik kanan. Kalau orang Aisyah Muhammadiyah itu, kalau dari luar baru ya, kalau intern biasanya mereka kembalikan lagi ini untuk itu. Kalau Aisyah Muhammadiyah itu bukan mencari hidup
di Muhammadiyah atau Aisyah, tapi mereka itu menghidupkan. Yang menarik itu adalah tentang konsep teologi Al-Maun di Muhammadiyah gitu. Memang ada apa sih sebetulnya di balik teologi Al-Maun itu, Bu, kalau secara di Muhammadiyah? Apa ya, ibu kurang ini nggak bisa menyampaikan ya, susah ya. Coba yang lain. Terus memang sih dari teologi Al-Maun itu kan yang kami ketahui di pengajaran itu adalah perubahan ekonomi keumatan di dalamnya, seperti itu. Oh, iya. Kan ada lembaga-lembaga seperti Lajismu. Ya. Nah memang daripada maksud daripada tujuan dan ekonomi keumatan itu. Ya untuk ini ya, untuk apa ya, model Lajismu ya. Jadi Lajismu itu kan istilahnya betul-betul untuk umat, terus jadi nggak ada ini, kalau di Muhammadiyah itu nggak ada apa ya, nggak ada istilah untuk bisnis, nggak ada kalau di Muhammadiyah itu. Jadi lebih kepada kesejahteraan umat, dan betul-betul mereka itu bekerja untuk umat, tidak mengambil ajas manfaat istilahnya, terus bukan karena mau ada keuntungan dari, kalau di lembaga umpamanya mau ambil untung dari itu, tidak ada. Di Muhammadiyah itu mereka itu semua lulus. Kalau yang ibu jalankan, ya ibu di lapangan seperti itu. Ya kalau dia itu nggak tahu ya, di Muhammadiyah seperti itu gitu. Jadi nggak ada nih mau ini biar jadi amil ya kan, jadi mengumpul sedekah infak, tapi mengambil manfaat, mengambil untung. Nah di Muhammadiyah itu nggak ada seperti itu. Ya, jadi secara itu memang bisa diverifikasi ya, Insya Allah bisa, kebenarannya bisa gitu kan. Bisa. Kami juga melihat bahwasannya kemarin pas sebelum riset gitu ya, kita juga memfollow Instagram daripada Muhammadiyah itu sendiri gitu ya, seperti Lensamu gitu dan sebagainya, dan bahkan Muhammadiyah ini menjadi apa disebutnya tuh organisasi Islam terkaya sedunia gitu, dari bentuk aplikasian daripada tadi ekonomi keumatan itu gitu. Nah, sebentar di sini kan ada lupa tuh satu lagi, ada Samsul Ulum pesantren itu Muhammadiyah. Oh, satu lagi. Iya ada, lupa tuh. Berdiri tahun berapa ya? Belum aja yang kemarin itu, ini mah belum berjalan kurang dari 10 tahun ini. Oh. Ya ini pesantren Samsul Ulum betul. Terus ada panti asuhan. Oh, panti asuhan. Panti asuhan di sebelahnya. Panti asuhan, kalau panti asuhan dulu kakak yang mendirikan. Berapa tahunnya? Lupa benar-benar. Itu kelupaan benar ibu itu di sana. Nah panti asuhan di sana, terus Samsul Ulum, terus mana lagi ya? Lupa itu berdirinya, cuma kurang dari 10 tahun kalau Samsul Ulum. Kalau panti asuhannya ada 15 tahun, udah lama itu, udah lama. Nah itu juga merekrut anak-anak yang tidak bisa sekolah, berhubungan dengan dinas sosial, jadi berapa betul-betul menolong gitu, nggak ada keuntungan dari itu. Dari lembaga-lembaga tadi yang disebutkan gitu ya Bu, kira-kira ada berapa lembaga di Muhammadiyah itu untuk melakukan kesejahteraan umat gitu? Ya diantaranya Lajismu, terus ada apa lagi ya, harus ibu beli ajar ya kan. Soalnya ibu kan banyak sih. Banyak. Di Aisyah sendiri kan model di Aisyah ya, ada orang tidak mampu bisa sekolah di sana. Model Muhammadiyah juga bisa sekolah di sana. Itu aja, nggak usah yang itu mah yang lembaga yang ibu tahunya ya Lajismu ya yang itu. Dah ini sih apa
kadang-kadang tidak di kelembagaan juga mereka terjun ke masyarakat ya secara pribadi juga. Di sini ya sekitar ini. Kemarin kan dari UMB katanya ada itu masyarakat di sini kasih apa itu? Mana tuh Bu yang Bu Rofi itu sama kita juga masyarakat modal dagang. Yang Pernah ya? Iya. Itu dari mana itu? kurang tahu udah Bu. Itu Bu Rofi itu yang untuk sekitar yang istilahnya bukan hanya dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah juga, untuk masyarakat sekitar yang bukan orang Muhammadiyah yang itu juga mereka rekrut untuk diberi bantuan gitu kalau yang mereka perlukan. Kalau lembaga-lembaga ibu nggak ini tuh nggak nyatet deh. Ya, kalau nanti yang Ibu cari lagi informasi yang lain. yang ada di dalam apa namanya di kecamatan di cabang Muhammadiyah Ujung Berung gitu ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara rinci gitu. Mungkin kurang lebih ada Panti 10 asuhan ya, gitu. kurang lebih. Oh iya iya. Lebih gitu. Seperti itu. Dan tadi bisa diverifikasi bahwasanya Muhammadiyah tidak hanya memberikan bantuan hanya kepada Muhammadiyahnya lagi dan saya juga sebagai mahasiswa Muhammadiyah sendiri gitu ya, saya bukan anggota Muhammadiyah tapi hanya simpatisan, tapi dapat juga gitu kebagian bantuan itu disebutnya itu beasiswa keumatan yang keren. Iya itu kan untuk umat. Iya betul. Jadi ya secara Terasa istilahnya terasakan dia terasa ya bukan hanya slogan bukannya slogan tapi terasa kan sama pribadi masing-masing betul tidaknya ya. Gitu. Baik, nah dari seluruh pertanyaan ini dicukupkan mungkin ya atas informasi dan penyampaian. Terima kasih gitu Bu, dan juga sudah mengizinkan kami untuk bersilaturahmi. Oh iya, terima jadi kasih. tahu juga gitu bahwasanya Muhammadiyah juga di Ujung Berung juga lebih apa ya disebutnya lebih aktif juga gitu ya ternyata gitu. Alhamdulillah. Ujung Berung itu dulu itu Ujung Berung saja dulu itu Ujung Berung terus dikembangkan lagi jadi Cibiru. Ada Cibiru Jadi ya ada cabang pemekaran Cibiru pemekaran ya. Malahan sama usaha juga dibagi lah. Ini bagian Ujung Berung mana. Jadi terus yang untuk Cibiru mana. Terus sekarang yang lagi mau berdiri lagi Cinanggo. Panjilekan juga ada. Dulu cuma Ujung Berung aja dulu. Ada Panjilekan, cabang Cibiru, terus sekarang yang mau ya itu cabang Cinanggo tapi belum berjalan belum. Jadi akan terus berkembang kemudian. Insya Allah Muhammadiyah itu bukan nasional ya, Internasional. Yang ada ya, ada. Iya ada. Ya, kalau begitu mungkin dicukupkan Bu ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Amin. Nanti jadi ICR-nya bukan di Sabang berarti Bu